Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan iman kita dibangun dan diteguhkan. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan menjadi penolong bagi kita. Firman Tuhanlah yang menerangi dan menuntun setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang menyingkapkan kebenaran firman-Nya, Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang akan menuntun kita sehingga kita bisa mengerti kehendak-Nya serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami bawa dan naikkan segala puji syukur atas segala rahmat anugerah, atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, segala berkat kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang nyatakan dan singkapkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan dan rema yang dari Tuhan. Serta kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Roma 8 ayat 35 sampai 37. Saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, tema renungan pagi hari ini adalah kita lebih daripada pemenang. Dalam mengikut Tuhan, sering saya sampaikan tidak selalu mudah, jalannya mulus, tidak ada problem, gak ada masalah lagi. Semuanya enak, semuanya senang-senang saja. Tidak demikian. Bahkan ketika orang mengikut Tuhan, ada kalanya mengalami berbagai macam hal untuk menguji imannya. Bisa itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, termasuk kekurangan, termasuk kegagalan, termasuk diasingkan atau mungkin ya tidak disukai orang, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Ya, kadang diizinkan kita ada dalam situasi itu. Pertanyaannya, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan itu, ya kegagalan, ketelanjangan, atau nggak punya apa-apa, ya kelaparan, bahkan mungkin sakit juga, ya banyak kelemahan-kelemahan, bahkan dibenci orang, dan sebagainya. Apakah kita masih tetap percaya Tuhan? Apakah kita masih tetap memegang akan firman-Nya? Ya, ikut Tuhan bahkan dikatakan seperti domba sembelihan. Ya, artinya apa? Wah, terancam terus akan dihabisi gitu seakan-akan. Tetapi jemaat dikasih Tuhan, ikut Tuhan memang tidak selalu mulus. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sesungguhnya menetapkan kita lebih dari pemenang. Jadi artinya apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan menegakkan kita. Sekalipun sekali waktu diizinkan mengalami situasi yang tidak enak, masa-masa yang mungkin sulit bagi kita. Tetapi selama kita setia kepadanya, selama kita tidak berubah, ya, selama kita tetap mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan, maka tidak ada kuasa apapun, termasuk tadi ya kegagalan, termasuk juga mungkin sakit, penyakit, kelaparan, kekurangan dan sebagainya. Tidak ada dari hal itu yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Perhatikan, tetapi dalam semuanya itu, dari semua hal yang terjadi yang tidak mengenakan itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Ya, orang yang menang artinya terjadi memang satu pergumulan, tetapi orang yang menang itu orang yang luar biasa senangnya kan. Dan kita lebih daripada itu. Ya, oleh siapa? Oleh Dia yang mengasihi kita, oleh Tuhan yang mengasihi kita. Ingat, bukan gagah, bukan kuat, bukan kemampuan kita sendiri. Ketika mengalami masa-masa sulit, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, ketika kita sedang ada di padang gurun, situasi yang kita tidak menentu dan tidak mengerti, ya, sekalipun demikian, tetaplah setia kepada Tuhan. Janganlah ada kuasa apapun, keadaan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebaliknya, tetaplah teguh, tetaplah percaya akan kasih Kristus dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Dia sudah menetapkan saudara dan saya ini lebih daripada orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Jadi artinya apa? Semua yang terjadi itu tidak untuk selama-lamanya. Bahkan Alkitab katakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, kadang memang kita diizinkan mengalami proses itu. Ya, tapi itu bukan akhir segalanya. Saat engkau sedang gagal, saat engkau sedang kekurangan, saat engkau mungkin lapar, saat engkau gak punya apa-apa, saat engkau mungkin tidak disukai orang, saat engkau mungkin ya mengalami hal yang tidak nyaman dalam hidupmu lah, apapun keadaan itu, tetaplah percaya Tuhan. Itu tidak untuk selama-lamanya. Karena Tuhan yang akan meneguhkan, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan menolong, sehingga kita dimampukan melewati semuanya. Dan kita pasti kita bisa lewati. Bahkan Tuhan janjikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, jadi kenapa bisa demikian? Kalau orang yang menang, dia berjuang dengan kekuatannya dan akhirnya menang. Kenapa kita lebih daripada orang-orang yang menang? Dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi oleh Tuhan yang begitu mengasihi kita, kita menjadi lebih daripada pemenang. Karena Tuhan berperkara dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun Dia setia, Dia Immanuel. Dia tetap ada bersama kita. Dalam kesedihanmu, kesusahanmu, dalam air matamu, di dalam kondisimu yang mungkin tidak baik, tetap ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Jangan pernah berubah setia. Tetaplah teguhkan, kuatkan iman percayamu kepadamu. Ingat, kita ditetapkan lebih daripada pemenang. Tetap tanamkan pada diri kita. Dan kita pasti bisa melewati segala keadaan dan berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh firman-Mu pagi ini. Ketika kami menghadapi situasi yang mungkin terpuruk, terjepit, mungkin kami sedang dalam kesesakan atau karena keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mau tetap percaya bahwa itu semua tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Sebaliknya kami mau tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Karena kami sungguh sudah Engkau tetapkan lebih daripada pemenang. Oleh karena Engkau yang begitu mengasihi kami, yang pasti menolong kami, menguatkan, meneguhkan, bahkan membela hidup kami. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Berdoa pagi ini Tuhan, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu atas segala aktivitas kami. Dan jauhkan celaka mara bahaya. Beri kami sehat, kuat, damai sejahtera, sukacita, dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.